tandanya udah mateng. Kita matikan aja kompornya. Balik lagi. Oke, kenyal banget ya. Mantap. Tuh rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras, yang cocok banget untuk resep jualan teman-teman. Apalagi di tempat kalian yang belum ada mie ayam ataupun bakso, mungkin ini menjadi jalan atau menjadi inspirasi buat teman-teman untuk membuka usaha mie ayam bakso teman-teman. So buat kalian yang penasaran gimana sih resepnya supaya bakso kita itu enak, kenyal, dan keras, tetapi biayanya cukup hemat dan masih kerasa daging sapinya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di video ini. Simak videonya dari awal sampai akhir dan catat setiap momennya ataupun setiap resep-resep yang saya sampaikan supaya tidak gagal paham dan berhasil dalam pembuatan bakso yang enak, kenyal, dan keras. Yuk langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama yang perlu kita siapkan yaitu 3 kilo daging ayam bagian dada, jangan lupa untuk membuang bagian tulangnya. Setelah itu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman, baik bagian paha belakang ataupun bagian dada. Dan yang terpenting teman-teman, itu bukan daging gelonggongan ataupun daging basah ya teman-teman, ataupun banyak tercampur lemak. Kalau tercampur lemak nanti hasilnya itu sangat beda banget, bahkan tidak bisa keras teman-teman. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan untuk menggunakan daging sapi murni. Kalau di penggilingan teman-teman bisa menganjurkan sang penggiling agar mengaduk adonan teman-teman itu sampai benar-benar kalis, supaya nanti di dalam pembuatan baksonya tidak merepotkan kita ataupun hasil baksonya tidak maksimal. Kalau kita sudah memilih bahan dasar yang terbaik dan melakukan proses yang terbaik dari penggilingan sampai pemasakan dan penyimpanan, kita sudah lakukan yang terbaik, insya Allah kita juga akan menghasilkan hasil yang terbaik pula teman-teman. Oke, langsung saja kita racik semua bumbu-bumbunya, yaitu 100 gram bawang merah goreng. Ini akan menambah wangi dan gurih tentunya. Setelah itu 3 sendok makan bawang putih goreng teman-teman. Ini biasa Johan pakai untuk kuah bakso, tetapi juga bisa untuk membuat baksonya teman-teman, atau bumbu baksonya. Ini juga menambah gurih karena aroma wangi bawang itu sedap banget ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan micin atau 150 gram penyedap rasa teman-teman, ataupun micin sama saja. Setelah itu 1 renteng kaldu sapi atau 12 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja, yang penting untuk ukuran yang kecil ya teman-teman, atau yang harga 500-an itu, atau 12 saset kaldu sapi yang kecil teman-teman. 2 sendok lada bubuk, jangan gunakan yang gelondong karena yang masih utuh itu tidak bisa hancur dalam penggilingan. Kalau teman-teman ingin menggantinya dengan ladaku, teman-teman bisa menggunakan 4 saset ladaku teman-teman. Setelah itu 5 sendok makan garam kasar yang penuh ya teman-teman. Kalau teman-teman sendoknya tidak penuh, mungkin ukurannya tidak 5 sendok makan, tetapi bisa saja menjadi 8 sendok. Oke, setelah itu kita tambahkan 2 saset perenyah bakso, boleh merek apa saja, yang kecil yang harga 4 ribuan. Kalau teman-teman ingin menggunakan STPP, teman-teman bisa menggunakan 2 sendok makan STPP ataupun Posmik teman-teman. Setelah itu baru kita tambahkan bawang putih mentah. Ya, ini jangan lupa teman-teman, kita tambahkan 150 gram bawang putih mentah. Nah, setelah siap bumbunya teman-teman, kita siap untuk menggiling daging sapi dan daging ayamnya teman-teman. Kita mix saja dari 3 kilo daging ayam bagian dada yang sudah kita bersihkan bagian tulangnya. Setelah itu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman, kita giling terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan es batu kurang lebih 25 sampai dengan 30% dari total dagingnya teman-teman.
Karena kalau terlalu banyak teman-teman, itu juga adonannya akan terlalu encer dan baksonya juga kurang keras teman-teman. Untuk tepung tapiokanya kita gunakan 500 gram tepung tapioka atau setengah kilo tepung tapioka. Tidak lupa kita tambahkan 50 gram bawang putih goreng garing teman-teman, agar lebih sedap lagi dan aromanya lebih menyengat, mengurangi rasa amisnya dan rasanya tentu saja lebih enak teman-teman. Kita giling lagi sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar sempurna kalis, supaya nanti dalam pembuatan baksonya atau pencetakan baksonya lebih mudah dan lebih enak dan keras teman-teman. Nah, setelah selesai, apabila adonan sudah kalis, baru kita angkat dari wajan adukan ini, baru kita bawa pulang dan kita cetak baksonya teman-teman. Adonan udah jadi, aku juga udah siapkan untuk isian bakso merconnya, tapi belum aku campur. Ini aku buat nanti dulu. Kita buletin yang kecil-kecil dulu ya. Ini aku juga udah cuci tangan, jadi mau siap untuk buletin. Ini kita gunakan air yang panas ya, tapi nggak mendidih. Baru kita buletin baksonya. Kita buletin sampai selesai ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai baru kita besarkan apinya menggunakan api sedang aja. Nanti kita tunggu sampai matang. Untuk matangnya gimana? Nah, cekidot. Ini udah hampir matang ya teman-teman. Kalau udah jadi, udah selesai, kita buletinnya kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kita tunggu matangnya nanti gimana. Nanti kita cek ya. Ini kita rasain gimana rasanya. Ini udah mateng ya, ini tandanya udah berduri sedikit seperti ini. Ini tandanya udah mateng. Kita matikan aja kompornya. Nah, baru kita tiriskan. Langsung aja kita tiriskan baksonya supaya cepat kering ya, cepat bisa didisplay, cepat bisa dijual. Wah, ini hasilnya mungkin kenyal ini. Nanti kita bisa cek ya. Oke teman-teman, ini jadinya udah kayak gini ya jadinya. Terus kenyalnya gini. Ini bakso mercon jadi nggak bisa kenyal. Yang biasa. Nah, ini yang biasa. Kenyalnya begini. Balik lagi, oke, kenyal banget ya, mantap. Tuh rasanya juga udah enak. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.